Você vai morar na IML, você tá posando em mim, chamo de olho com F. Ensinando você quer, você vai morar na IML, você tá posando em mim, chamo de olho com F. Ensinando você quer, fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch, eu não ligo pra minha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani. NIM saya 6120 1230200. Program studi saya manajemen, kelas RA5 semester 3. Dosen pengampu itu Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. A few moments later. Adapun yang saya akan bahas yaitu ada 5 materi, yaitu 1. Ruang lingkup dan definisi ekonomi. Yang kedua, elastisitas permintaan dan penawaran. Yang ketiga, adanya masalah ekonomi. Yang keempat, adanya teori biaya dan permintaan. Yang kelima, adanya teori ruang lingkup ekonomi adalah konsumen dan produsen pada dunia ekonomi merupakan individu pada setiap rumah tangga, masyarakat, organisasi, maupun perusahaan. Sedangkan ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang dimana memberikan ilmu dan pengertian agar manusia memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemakmurannya. Pernyataan positif dan normatif. Pernyataan positif, yang dimana pernyataan positif ini bersifat deskriptif dan membuat klaim tentang bagaimana dunia ini. Contoh pernyataan positifnya itu adanya peningkatan upah minimum yang akan mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia. Contoh yang kedua itu pajak yang lebih tinggi pada rokok dan mengurangi konsumsi rokok. Sementara pernyataan normatif bersifat perspektif dan membuat klaim bagaimana dunia ini seharusnya. Contohnya yaitu guru harus menerima bagian terbesar daripada kapitalis. Selanjutnya, alat-alat analisis ekonomi. 1. Analisis regresi, yang dimana alat yang sering digunakan dan sering dibutuhkan dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Yang kedua, adanya harga indeks, yang dimana merupakan salah satu alat indikator dan memberikan informasi mengenai harga barang dan jasa agar dibayar oleh konsumen. Yang ketiga, analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi posisi strategis untuk suatu perusahaan. Selanjutnya, cabang ilmu ekonomi, yang dimana ada 2, yaitu 1. Mikroekonomi, yang dimana berfokus pada perilaku individu dan perusahaan yang untuk mengambil keputusan dalam pasar. Sedangkan yang kedua, yaitu makroekonomi, yang berfokus pada keseluruhan. Contohnya itu kayak pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengangguran. Tingkah laku penjual dan pembeli, yang dimana penjual itu berusaha memaksimalkan keuntungan dan memutuskan barang dan jasa yang harus diproduksi maupun didistribusikan. Sedangkan pembeli yang dimana berusaha memaksimalkan hasil kepuasannya baik yang dari barang yang dibeli dan melakukan adanya kegiatan tawar-menawar. Selanjutnya ada permasalahan pokok ekonomi, yang dimana ada 3 macam, yaitu adanya 1. Kelangkaan, yang kedua adanya pilihan, yang ketiga adalah adanya distribusi. Yang ke-1 adanya kelangkaan, yang dimana pemilihan distribusi sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Kedua, adanya pilihan, yang dimana masyarakat harus memberi pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, adanya distribusi, bagaimana mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan agar memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil. Elastisitas adalah ukuran menunjukkan berapa besar respon atau variabel terhadap variabel lainnya. Jenis
Jenis elastisitas permintaan. 1. Elastisitas permintaan harga, yang dimana mengukur perubahan jumlah barang. Yang kedua, adanya permintaan inelastis, yang dimana perubahan harga hanya menyebabkan perubahan kecil. Yang ketiga, adanya permintaan uniter, yang dimana perubahan harga menyebabkan perubahan yang sama dengan jumlah permintaan. Elastisitas penawaran adalah ukuran respon jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang satu, adanya penawaran elastis, yang dimana ketika perubahan harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah penawaran. Yang kedua, adanya penawaran inelastis, yang dimana perubahan harga menyebabkan perubahan kecil dalam jumlah penawaran. Yang ketiga, adanya penawaran uniter, yang dimana perubahan harga menyebabkan yang sama dalam jumlah penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas. 1. Elastisitas permintaan, yang dimana dipengaruhi persediaan barang dan jangka waktu. Yang kedua, elastisitas penawaran, yang dimana dipengaruhi oleh fleksibilitas produksi, waktu, sumber daya. Pentingnya elastisitas dalam ekonomi. Yang satu, membantu dalam menetapkan harga optimal. Kedua, membantu pemerintah dalam mengimplementasi kebijakan pajak dan subsidi. Selanjutnya, masuk ke materi masalah ekonomi. Situasi di mana ada ketidaksesuaian antara kebutuhan manusia yang beragam. Di masalah ekonomi itu adanya terjadinya kelangkaan, yang dimana keinginan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya kita itu yang terbatas. Faktor-faktor yang kelangkaan. Yang satu, adanya kebutuhan manusia yang terbatas. Yang kedua, sifat serakah yang manusia. Yang ketiga, persediaan sumber daya alam yang terbatas. Yang keempat, kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya yang terbatas. A few moments later. Macam-macam kebutuhan manusia, yaitu satu, kebutuhan berdasarkan intensi atas yang terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidup individu. Kebutuhan sekunder muncul setelah kebutuhan primer yang terpenuhi. Terus kebutuhan ini bersifat tidak mendesak tetapi penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Kebutuhan tersier ini adalah berkaitan dengan gaya hidup maupun kemewahan. Kebutuhan berdasarkan sifat terdiri dari dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fisik maupun kesehatan. Contohnya itu pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berkaitan tentang aspek kejiwaan dan emosional manusia. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan waktu terdiri dari dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu yang bersifat mendesak, yang harus dipenuhi segera. Contohnya itu kayak kesehatan, makan dan minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang bersifat persiapan dan bisa terjadinya penundaan dalam pemenuhan yang akan datang. Contohnya itu kayak tabungan, kayak asuransi, kayak pendidikan. Selanjutnya, masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi adalah muncul ketika sumber daya yang tersedia terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Masalah pokok ekonomi terdiri dari tiga, yaitu 1. Biaya peluang. Yang kedua, adanya alat pemuas kebutuhan. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya. Biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dari alternatif yang terbaik yang harus dikorbankan untuk memilih pilihan yang di atas dan pilihan lainnya. Alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan merujuk pada barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemanfaatan sumber daya
yang berkaitan dengan bagaimana individu dan organisasi menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Masalah ekonomi modern terdiri dari apa, bagaimana, siapa pelaku produksi, dan untuk siapa. Contoh masalah ekonomi modern. 1. Ketimpangan pendapatan dan kekayaan, yang dimana terjadinya kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin yang dapat memperburuk ketidakstabilan sosial. Yang kedua itu adalah pengangguran, yang dimana tingkat pengangguran yang sangat tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketidakpuasan sosial. Selanjutnya kita masuk ke teori biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan adalah konsep penting dalam ekonomi dan manajemen yang berfokus pada analisis biaya dan pendapatan dalam pengambilan keputusan. Teori biaya. Teori biaya berkaitan dengan pengukuran dan analisis semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, yang dimana biaya itu dikategorikan ada 3, yaitu adanya biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Biaya tetap adalah biaya yang tidak akan berubah dalam jumlah produksi. Contohnya itu kayak sewa dan gaji tetap. Biaya variabel ini biaya yang berubah seiring dengan jumlah produksi. Misalnya itu kayak upah lembur dan bahan baku. Biaya total ini jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Teori penerimaan itu berfokus pada kayak pendapatan yang hasil dari penjualan barang maupun jasa. Yang saya ketahui teori penerimaan ini terdiri dari 2 kalau nggak salah. Adanya pendapatan total dan pendapatan marginal. Tujuan dari teori biaya dan penerimaan yaitu 1 ya, mengoptimalkan suatu produksi. Yang kedua ada yang analisis. Yang ketiga kayak membuat strategi pemasaran. Manfaat teori biaya dan penerimaan yaitu 1. Mengambil keputusan yang lebih baik. Kedua, mengoptimalkan sumber daya. Yang ketiga, perencanaan keuangan yang akurat. Selanjutnya kita memasuki materi yang terakhir yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Produksi adalah serangkaian atau menciptakan nilai dari barang dan jasa. Faktor-faktor produksi yaitu adanya sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, tujuan produksi, fungsi produksi, jangka waktu produksi, serta produktivitas. Sumber daya alam, segala sesuatu yang dari alam yang diberikan untuk manusia, yaitu contohnya itu adanya tanah, mineral seperti logam dan batu, hutan, hewan, udara, matahari, hujan, tambang, dan lain-lainnya. Sumber daya manusia dan karyawan itu contohnya itu misalnya ada tenaga kerja yang dari bersifat mental ataupun dari fisik. Yang kedua adanya tenaga kerja yang terdidik. Sumber daya keuangan itu modal untuk suatu barang atau jasa untuk memberikan produk tambahan. Tujuan produksi yaitu melakukan perencanaan, menyediakan sumber daya manusia dan tugas yang adil, menggunakan sumber daya alam secara hati-hati, keragaman produksi, mengoptimalkan nilai kekayaan, terus berupa mata uang. Fungsi produksi yaitu mengubah input menjadi output, melakukan efisiensi, melakukan perencanaan dan pengendalian. Jangka waktu produksi yaitu terdiri dari 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu input tetap dan variabel, sedangkan jangka panjang itu semua input dan variabel. Selanjutnya produktivitas, yang dimana terdiri dari rasionalis, mekanisasi, dan standarisasi. Itu yang saya ketahui. Kesimpulan ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi. Secara umum, ekonomi ini memiliki pengertian.
sebagai ilmu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Kesimpulan dari elastisitas permintaan dan penawaran yaitu membantu menentukan sejauh mana pasar dapat mencapai keseimbangan. Kesimpulan masalah ekonomi muncul ketika sumber daya yang terbatas dan tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kesimpulan dari teori biaya dan penerimaan, yang dimana hubungan antara pengeluaran dan pendapatan suatu bisnis. Kesimpulan dari teori produksi yaitu membantu perusahaan dalam memahami proses produksi, persiapan, dan biaya produksi. Selanjutnya, materi ini memasuki setelah UTS, yaitu materi yang pertama, ada struktur pasar. Nah, pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah karakteristik pasar yang menggambarkan sifat dan tingkat persaingan antar penjual dalam suatu pasar. Struktur pasar ini dipengaruhi oleh jumlah penjual, jenis produk yang ditawarkan, serta hambatan bagi perusahaan baru untuk memasuki ke dalam pasar. Struktur pasar juga berkaitan dengan cara harga ditentukan dan pengaruh pengusaha atau perusahaan terhadap pasar. Fungsi struktur pasar. Struktur pasar memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian antara lain yaitu menentukan persaingan, yang dimana struktur pasar mempengaruhi tingkat persaingan antara produsen yang pada giliran akan mempengaruhi harga dan kualitas barang. Terus adanya menentukan harga, yang dimana berdasarkan jenis struktur pasar, harga barang dapat ditentukan oleh mekanisme pasar atau kekuatan perusahaan. Fungsi struktur pasar mengatur produksi dan distribusi. Dalam struktur pasar dapat tertentu kayak seperti pasar monopoli atau oligopoli. Perusahaan besar dapat mengontrol produksi dan distribusi barang dan jasa. Kedua, ada mempengaruhi inovasi. Beberapa struktur pasar seperti pasar persaingan sempurna mendorong inovasi karena adanya persaingan yang ketat. Sebaiknya dalam pasar monopoli inovasi bisa terbatas. Ketiga, ada mempengaruhi kesejahteraan konsumen. Struktur pasar yang kompetitif cenderung memberi manfaat lebih kepada konsumen, seperti harga yang lebih rendah dan kualitas yang lebih baik. Ketiga, ini ada jenis-jenis struktur yang berdasarkan tingkat persaingan dan karakteristik lainnya, yaitu pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar monopoli. Yang ketiga, pasar oligopoli. Yang keempat, pasar monopolistik. Contoh struktur pasar yaitu adanya pasar persaingan sempurna, pasar komoditas seperti kayak beras atau jagung, di mana banyak petani menjual produk yang hampir identik. Kedua, pasar monopoli, misalnya kayak PT perusahaan listrik negara kayak PLN yang menyediakan layanan listrik di Indonesia, atau perusahaan air minum yang dikelola oleh pemerintah. Yang ketiga, ada pasar oligopoli, pasar ponsel, yang dimana beberapa perusahaan besar kayak seperti Samsung, Apple, Xiaomi dominan pada pasar global. Selanjutnya ada sistem struktur pasar, yang dimana sistem struktur pasar mengacu pada cara perusahaan beroperasi dalam suatu pasar berdasarkan jenis struktur yang ada. Struktur pasar ini dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan menentukan harga, memproduksi barang, dan bersaing dengan pesaing yang lainnya. Sistem persaingan yang sempurna itu, dalam sistem ini perusahaan beroperasi di pasar terbuka di mana tidak ada kekuatan tunggal yang dapat menentukan harga. Terus adanya sistem monopoli. Dalam sistem ini, satu perusahaan memiliki kekuatan dominan untuk mengontrol seluruh pasar dan menentukan harga karena tidak ada pesaing atau produk
substitusi yang serupa. Selanjutnya, sistem struktur pasar kayak ada sistem oligopoli dan monopolistik. Sistem oligopoli, beberapa perusahaan besar mendominasikan pasar dan saling mempengaruhi, misalnya perusahaan otomotif atau perusahaan telekomunikasi, di mana sedikit pemain bisa berkompetitif, tetapi mereka memiliki kontrol lebih atas harga dan inovasi. Sistem monopolitik, dalam sistem ini meskipun ada banyak penjual, perusahaan berlomba-lomba membedakan produk mereka untuk menarik konsumen. Mereka memiliki beberapa kekuatan untuk mempengaruhi harga melalui iklan dan kualitas produk. Kesimpulan dari struktur pasar yaitu menggambarkan bahwa adanya interaksi antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu pasar. Berdasarkan jumlah penjual, kayak jenis produk, tingkat persaingan. Selanjutnya, materi yang kedua itu ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, yang biasanya 1 tahun ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh oleh individu dan perusahaan di dalam negeri tersebut, termasuk pendapatan dari luar negeri. Jenis-jenis pendapatan nasional itu misalnya kayak ada produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, pendapatan perorangan, pendapatan yang siap dibelanjakan. Selanjutnya ada karakteristik pendapatan nasional, yang dimana menggambarkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Kedua, pendapatan nasional dapat dihitung melalui 3 pendekatan. Selanjutnya ada pendekatan dalam mengukur pendapatan nasional. Yang satu, pendekatan produksi. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Di sini juga ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Biasanya mengukur kesejahteraan ekonomi, terus membantu dalam pertumbuhan kebijaksanaan ekonomi, terus mengetahui tingkat kemakmuran masyarakatnya, terus mengukur kinerja sektor ekonomi. Terus contoh pendapatan nasional dalam metode pendapatan, misalnya suatu negara memiliki pendapatan kayak sewa 100 juta, upah 50 juta, bunga 10 juta, keuntungan 40 juta. Perhitungannya, pendapatan nasional sama dengan W tambah R tambah P sama dengan 100 tambah 50, 100 juta tambah 50 juta tambah 10 juta tambah 40 juta sama dengan 200 juta sama dengan 100 juta tambah 50 juta tambah 10 juta tambah 40 juta sama dengan 200 juta. Jadi pendapatan nasional dengan metode pendapatan adalah 200 juta. Kesimpulan dari pendapatan nasional merupakan yang mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Terus pendapatan nasional juga tidak hanya sekedar angka, tetapi juga alat penting untuk memahami dan mengelola perekonomian suatu negara. Selanjutnya, yang ketiga ada materi tentang persaingan monopolitis. Monopolitis biasanya kombinasi antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Biasanya produsen menghasilkan barang yang berbeda, yang seperti ada coraknya. Contohnya kayak pakaian, restoran, kosmetik, elektronik. Terus di sini ada bentuk-bentuk persaingan monopolitis.
adanya diferensiasi produk, biasanya ada kualitas, merek, desain, dan lain-lain. Terus adanya pemasaran dan iklan, kayak branding untuk menarik konsumen. Terus adanya segmentasi pasar, target konsumen spesifik. Terus ada persaingan harga, harga dipengaruhi oleh diferensiasi. Terus ini ada inovasi produk, menambahkan fitur atau produk baru. Ada layanan pelanggan, dukungan, purna jual, dan pengiriman yang juga cepat. Ciri-ciri persaingan monopolitis, yaitu banyak penjual tetapi tidak sebanyak persaingan sempurna. Kedua ini ada barang bersifat berbeda corak. Yang ketiga ada penjual punya sedikit kekuasaan yang mempengaruhi harga. Keempat, masuk atau keluar pasar relatif mudah. Yang kelima, penjualan aktif melalui promosi. Di sini juga ada fungsi persaingan monopolitis, yang dimana adanya diferensiasi produk melalui inovasi, terus keuntungan ekonomi untuk produsen, terus distribusi pendapatan lebih merata, banyaknya pilihan produk untuk konsumen, dan meningkatkan kesempatan kerja. Di sini juga ada sistem persaingan monopolitis. Adanya karakteristik yang kayak banyak penjual dan pembeli, terus diferensiasi produk, adanya kebebasan masuk atau keluar pasar. Contoh industrinya kayak restoran, pakaian, kosmetik. Baik, dari materi persaingan monopolitis, bahwa kombinasi antara para pasar persaingan sempurna dan monopoli, dan menghasilkan barang yang berbeda corak. Selanjutnya, yang keempat, materi tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang dimana aktivitas pedagang dan produksi tidak diintervensi oleh pemerintah, melainkan diatur oleh mekanisme pasar seperti permintaan dan penawaran. Kalau kebijakan pemerintah, suatu langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengatur, mengontrol, atau mendukung perekonomian melalui peraturan, subsidi, atau pajak. Di sini ada asas-asas pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Asas pasar bebas yaitu adanya kebebasan ekonomi, terus persaingan sehat, terus hak milik pribadi. Kalau asas kebijakan pemerintah yaitu keseimbangan ekonomi, keadilan sosial, dan efisiensi. Jenis pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Jenis pasar bebas. 1. Adanya pasar barang. 2. Pasar modal. Yang 3. Pasar tenaga kerja. Terus di sini ada jenis kebijakan pemerintah. Ke-1 kebijakan fiskal, kedua kebijakan moneter, yang ketiga kebijakan proteksi. Terus di sini juga ada proses dan cara kebijakan pemerintah yang diterapkan. Adanya identifikasi masalah ekonomi, perumusan kebijakan, terus implementasi dan evaluasi. Contoh pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Contoh pasar bebas, perdagangan internasional melalui WTO, terus pasar teknologi seperti e-commerce kayak Amazon dan Tokopedia. Terus contoh kebijakan pemerintah, adanya proteksi semedangan, proteksi pengenaan tarif impor untuk melindungi industri lokal. Terus ada subsidi, bantuan pemerintah untuk sektor pertanian. Adanya regulasi, penetapan upah minimum untuk melindungi pekerja. Jadi kesimpulannya yaitu mengutamakan kebebasan ekonomi, efisiensi, dan kompetensi yang
kebijakan juga berfungsi kayak mengontrol untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara guna mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dilakukan melalui anggaran pendapatan dan pekerja negara APBN. Fungsi dan tujuan kebijakan fiskal. Fungsinya kebijakannya dalam fiskal yaitu satu, stabilisasi ekonomi, kedua, distribusi pendapatan, ketiga, struktur pertumbuhan ekonomi. Tujuannya yaitu menciptakan kesempatan kerja, kedua, meningkatkan pendapatan nasional, yang ketiga, menstabilkan harga-harga barang dan jasa, yang keempat, mencapai pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan. Terus di sini juga ada model pendekatan kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal ekspansi, kebijakan fiskal kontraktif. Di sini juga ada pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengandalkan jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai stabilitas ekonomi seperti inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang stabil. Fungsinya yaitu mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, terus menjaga stabil nilai tukar mata uang, terus mengandalkan inflasi dan deflasi. Tujuannya itu mencapai stabilitas harga, terus menstabilkan nilai-nilai mata uang, mendorong pertumbuhan ekonomi, terus meningkatkan kesempatan kerja. Contoh kebijakan moneter, adanya kebijakan ekspansif, yang dimana kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah penurunan suku bunga acuan. Jadi, kesimpulannya, kebijakan fiskal dan moneter adalah dua pilar utama dalam pengelolaan ekonomi suatu negara yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang dikelola oleh pemerintah berfokus pada pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara. Selanjutnya materi yang keenam yaitu materi yang terakhir, adanya perekonomian yang terbuka. Yang dimana perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional melalui ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain pada sistem ekonomi yang terbuka. Terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagang dengan tujuan pasar-pasar negara lain atau sebaliknya melakukan kebijakan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Fungsi dan tujuan perekonomian terbuka yaitu satu, perluas pasar, adanya akses ke barang dan jasa, terus transfer teknologi, peningkatan lapangan kerja, stabilitas ekonomi, terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan efisiensi dan produktivitas, terus akses ke teknologi dan inovasi, terus meningkatkan kesejahteraan konsumen. Di sini juga ada contoh studi kasusnya, yaitu kebijakan moneter Bank Indonesia menurunkan suku bunga untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal pemerintah Indonesia kayak meningkatkan pengeluaran untuk
infrastruktur dan pendidikan. Terus yang terakhir ada perdagangan bebas ASEAN, meningkatkan ekspor dan impor antar negara anggota. Di sini juga ada pendekatan ekonomi terbuka, adanya pendekatan moneter, pendekatan klasik, pendekatan fiskal, adanya pendekatan strukturalis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sudah materi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.